sempitnya pakai sekarang dipindahkan ke Patimban. Nah sekarang tuh gini, tadi bahwa di Patimban ini truk-truk masuk semuanya mau pakai digital, gitu kan? Nah berarti di sini akan jalan yang namanya National Logistik Ecosystem (NLE) itu betul. Nah gimana pengaruhnya NLE itu terhadap para pengusaha truk? Teman-teman dan Sobat GG, hari ini saya buka kembali program Rally Bisnis, relasi bisnis baru. Kita ngobrol santai aja, dengar curhatan teman, dan sekaligus mencari solusi dari para tokoh di dalam berbisnis. Pantengin yuk! Selamat sore teman-teman Aptindo se-Indonesia. Hari ini saya pulang dari shop launching Patimban bersama Ketum. Gimana Ketum? Selamat sore Ketum. Selamat sore. Buat teman-teman semua. Ya, selamat sore teman-teman. Ya baik teman-teman, kita ini dalam perjalanan pulang dari Patimban nih, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Ketua Umum Aptrindo. Kira-kira Ketum, setelah kita pulang dari Patimban, bagaimana kesan Ketum terhadap pelabuhan Patimban ini? Ya, pertama saya melihat bahwa pembangunan pelabuhan Patimban itu cepat ya. Kita tadi lihat bahwa dari Simpang Pamanukan itu ke dalam 5 km itu jalan tol. Waduh, nikmat banget jalan tolnya itu. Nggak seperti jalan tol yang kita lalui. Biasanya jalan layang yang terbang melayang-layang itu tidak seperti itu. Jadi kalau yang layang ini kita geruduk-geruduk, begitu masuk Patimban jalan layangnya halus ya. Itu bedanya made in Jepang sama made in lokal. Jadi mengenai Patimban, bahwa industri otomotif kan ada di KIC. KIC kan dia kalau berada di jalur jalan Pantura itu lurus, dia tidak melalui tol kalau dia langsung ke KIC. Sehingga kalau dia kalau industri yang KIC di KIC mengirimkan mobil ke Tanjung Priuk dibanding dengan ke Patimban, lebih cepat ke Patimban. Ya, karena walaupun dan tidak melalui tol. Ya, tidak melalui tol. Tapi Ketum lihat tadi jalannya masih sempit ya, macet, gimana tuh Tum? Memang kalau kita lihat biasalah jalan Pantura sama juga dengan jalan tol, bahwa macet itu cuma tersendat sedikit-sedikit, tapi dia lancar gitu. Jadi nggak ada masalah bagi mereka yang mengirim ke Patimban. Nah sekarang kelihatannya nih tadi ya contoh sebagai tes itu baru 140-an unit mobil. Tapi saya dengar tadi dari sambutan Pak Menteri Menhub nantinya akan mulai 3,75 juta TIUS. Nah berarti menurut Ketum gimana, ada pengaruh nggak terhadap pergerakan di Tanjung Priuk? Jadi ke Tanjung Priuk arahnya bisa sepi nih Tum, gimana Tum? Tentunya ini kita lihat Tanjung Priuk mungkin tidak sepi, tapi agak berkurang
tapi bagi kita sebagai pengangkutan itu menguntungkan karena terjadilah kelonggaran di Tanjung Priok sehingga truk-truk kita di Tanjung Priok itu tidak mengalami kemacetan. Kalau kita lihat selama ini kita di Tanjung Priok ini memang sudah dihadapkan dengan permasalahan di mana kemarin aja kita lihat Ketua DPD DKI Pak Sudirman ya sudah rapat dengan wali kota bahwa wali kota akan membatasi truk mulai jam pada waktu jam sampai jam 9 atau jam 10 pagi hari. Ini kan berarti kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah menuntut adanya perbaikan di Tanjung Priok. Nah, di satu sisi kita lihat infrastruktur di Tanjung Priok ini nggak akan membaik karena di mana walaupun ada tol tidak bisa kegiatan itu dari tol langsung masuk ke Tanjung Priok tanpa melalui jalan arteri. Jalan arteri Cakung itu tiap hari macet. Wah ini kalau malam hari saya lihat itu tiap hari itu kalau kita lihat di sana kasihan supir-supir macet terus. Itu dalam situasi pandemi di mana order kita kekurangan order hanya 60% mungkin truk yang jalan, 40% nggak jalan. Bagaimana kalau sudah beroperasi secara keseluruhan? Wah mungkin kita akan mengalami stagnasi lagi di Tanjung Priok. Nah berarti apalagi ada pembatasan tuh jam 9 itu nggak boleh bergerak. Waduh gimana itu bagi industri truk? Ya saya kira kita sudah harus pelan-pelan lah untuk berpindah sebagian dari kawasan Tanjung Priok ke kawasan industri. Jadi garasi di kawasan industri sekarang udah mulai tepat sekali karena industri ini akan dari situ bisa mengangkut ke Priok, bisa mengangkut ke Patimban nantinya. Siap-siaplah, mumpung tanah masih murah. Karena kira-kira lokasinya yang pas di mana tuh? Ya, Yang ke Priok bisa, yang ke Patimban bisa. seputar Kerawang, seputar Kerawang saya kira udah pas tengah-tengahnya itu. Cuman kan sekarang terkendala masalah depo tuh. Kalau truk pindah, depo pindah tuh masih bisa mending tuh kan. Nah ini gimana tuh? Kalau depo akan berpengaruh juga begini. Kita kan selama ini depo di Tanjung Priok ini sudah menjalar kemana-mana. Ya. Bahkan sudah ada sampai kepada pembakaran mayat di Marunda. Ya. Padahal kita punya truk berputar melalui depo, biarpun deponya jauh ongkos sesama. Jadi kita kan berarti dan biarpun deponya macet ongkos sesama. Ini kendala nih gimana? Jadi kita mesti usulkan bahwa depo itu seharusnya ada di dalam pelabuhan atau ada di kawasan industri. Itu yang kita dorong. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa pelabuhan jangan membuat deponya di luar pelabuhan. Ya, lalu kemana pengusaha depo? Ya mereka berusaha di dalam pelabuhan lah. Toh sama juga. Di luar pelabuhan depo itu juga nyewa tempat. Ya. Di dalam pelabuhan juga bisa sewa tempat. Itu kira-kira. Cuman kan lahan pelabuhan ini kan sempit tuh. Justru sempit itu makanya sekarang dipindahkan ke Patimban. Nah sekarang tuh begini. Tadi bahwa di Patimban ini truk-truk masuk semuanya mau pakai digital, gitu kan? Ya. Berarti di sini akan jalan yang namanya National Logistic Ecosystem (NLE) itu betul. Ya. Nah, gimana pengaruhnya NLE itu terhadap para pengusaha truk? Soalnya nanti ke depan dengan NLE kan bisa aja nanti truk itu pakai platform. Nah, ini gimana tuh? Ya, itu dari dulu artinya kalau pengusaha truk itu dengan digitalisasi itu menguntungkan bagi pengusaha truk.
Jadi untung tuh. Untung. Nah, untungnya di mana tuh? Untungnya begini. Kalau sistem itu ada dua yang kita hindari. Pertama adalah manusia ketemu manusia, kan tahu sendiri kita apa yang terjadi. Di situ terjadi pungli. Kedua, bahwa dengan digital ini akan lebih cepat. Maka arus barang dan arus dokumen semakin lancar. Kalau arus dokumen dengan digital kita udah tahu pasti lancar. Pasti lancar. Iya. Cuman harus duitnya gimana tuh? Ya. Duitnya apakah sudah diketahui kayak model apa sekarang sistem Gojek nih kan? Sudah tahu nih angkanya sekian. Nah, para pengusaha setuju nggak teman kira-kira tuh? Ya, mau tidak mau. Kalau pengusaha ini kalau nggak dibikin oleh dia sistemnya, maka dia akan mengikut kepada sistem yang dibuat orang lain. Karena begitu kan ya. Jadi, nah makanya Aptir Nur Darmadi ini kan memperakarsai ya digital ini supaya jangan justru kita mengikut pemikiran orang lain yang menguntungkan buat pengusaha lain. Karena kita harus berperan di sini supaya peran angkutan ini masih tetap di tangan kita. Jadi itu intinya mau tidak mau digital itu tetap ya harus diikutin, kalau enggak ya tetap aja kan akan terjadi kan gitu kan. Betul. Jangan sampai kita ketinggalan kan gitu Tum ya. Iya. Ya tadi ini masalah ongkosnya aja tuh. Ongkosnya ini apakah transparan? Nah, dengan ongkos yang ketahuan, akhirnya apakah itu bisa menutupi biaya operasi dari truk sendiri itu tuh masalahnya. Harus transparan. Karena ongkos itu harus transparan. Nah, ini angkanya ini tuh apa ada kesepakatan nanti atau gimana? Ini meskipun ini sekarang belum berjalan secara secara pasti, tapi akan jalan itu ke depannya. Ya, makanya kita harus pengaruhi itu dengan tarif pedoman yang kita buat masuk ke dalam sistem. Inilah gunakan dibilang sama orang. Karena sekarang ini nggak ada tarif yang bisa dipegang orang. Iya. Ya, jadi yang tentunya kalau tarif itu siapa yang membuat pasti ada, walaupun nggak 100% diikuti, tapi paling tidak mereka menjadi patokan. Jadi intinya tuh dengan di Patimban dimulainya dengan sistem NLE itu Ketum setuju ya? Oh ya, di mana aja NL itu kita setuju. Nah, berarti kalau di Patimban jalan, berarti nanti di daerah lain pelabuhan di Tanjung Priuk, di Semarang, di Medan itu akan juga diterapkan di seluruh Indonesia, gitu ya? Ya, udah pasti karena sistem itu kan akan di orang selalu meniru apa yang terjadi di Priuk ini, ya selalu dijiplak atau disesuaikan dengan daerah luar Jawa. Baik tuh, ini sementara kita bincang-bincang berhenti di sini dulu nih karena jalan udah mulai lancar. Oke teman-teman, terima kasih. Anda ingin mendapatkan relasi baru, jangan lupa komen, share, like, and subscribe. Bunyikan loncengnya.